Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mengisi sambil menunggu ibu-ibu yang masih ada di luar, bapak-bapak yang di luar untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama tentang tata cara sholat bagi wanita, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan kitab-kitab fikih yang mu'tamad, ya, maka laki-laki dibedakan sholatnya dengan wanita. Letak perbedaannya adalah, satu, kalau laki-laki dia lebih terbuka. Jadi kalau misalnya kalau jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri itu, kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi sejengkal laki-laki. Kalau perempuan rapat. Kalau laki-laki ketika sujud, tangannya rapat, ketiaknya rapat, nggak boleh begini, gitu ya, jadi rapat. Terus posisi kepala ada di antara kedua tangan, persis, jadi kira-kira aja, ini bisa rapat. Terus dahi mesti terbuka, sehingga dahinya nempel ke tempat sujud, dahi nempel ke tempat sujud, gitu ya, gitu. Kalau apa syaratnya sujud? Syaratnya sujud adalah 7 anggota badan harus melekat di tempat sujud. 7 yang mana? 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, jadi 7. Nah, itu. Jadi kalau ini dipenuhi, maka sholatnya, sujudnya menjadi sah, gitu. Hidung tidak wajib, yang harus ini. Seandainya hidungnya tidak kena, nggak apa-apa. Ya. Kakinya mesti berdiri, kitanya mesti berdiri, tidak boleh dilekuk, karena Rasulullah mengajarkan begitu. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana halnya kamu melihat aku sholat. Berdasarkan hadis itu, maka sholatnya wanita jelas berbeda dengan laki-laki, ya. Boleh bagi wanita atau perempuan, laki-laki atau perempuan yang karena usia tidak bisa, misalnya lutut dulu, nah, gini. Boleh aja, tangan dulu boleh, ya, boleh, tidak dilarang. Bagi yang alasannya cukup, itu dari ma'dzur. Ma'dzur itu uzur itu ada halangan, ada sakit dan sebagainya lain. Kalau misalnya sakit juga kalau sujud, ya duduk aja di kursi. Boleh. Kalau sujud Pak? Hah? Tadi kami terangin. Kalau sujud, kalau perempuan, kalau perempuan ya seperti ini rapat, ini gini, nah ini nggak boleh terbuka nih. Ketek nggak boleh terbuka. Kalau sujud, ini rapat. Nggak boleh begini. Tangan ini. Yang mesti dibuka, Bu. Nah, yang penting dahinya nempel. Udah ya. Terus yang kedua, ada pertanyaan sini. Ada surah, ada di Al-Quran surat yang mengatakan jangan menyentuh Al-Quran. Jawabannya bukan surat tapi ayat. Kecuali orang yang suci, dalam keadaan suci. Ayatnya berbunyi, la yamassu illal mutahharun.
tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Berdasarkan ayat ini, gitu, ada dua tafsir. Gitu. Tafsir yang pertama yang memahami ayat secara tekstual, gitu, ya. Yang memahami ayat secara tekstual. Tekstual itu huruf per huruf. Jadi yang dimaksud adalah tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang sudah berwudu, gitu. Kalau wudu baru boleh nyentuh Quran. Itu paham yang tekstual. Paham yang lain itu mengatakan bahwa yang dimaksud Quran di sini adalah Lauhil Mahfuz. Tuh. Dan yang dimaksud mutahharun di sini adalah malaikat. Jadi pahamnya paham yang non tekstual namanya gitu. Nah, paham ini kemudian membolehkan orang memegang Quran meskipun tidak wudu. Nah, dari dua model ini maka saya kalau ditanya sebaiknya wudu aja dulu gitu. Karena dengan berwudu kita akan lebih ihtiroman, menghormati. Meskipun Quran yang sesungguhnya itulah yang ada di Lauhil Mahfuz gitu. Terus sekarang bisa baca Quran di HP, benar gitu. Lalu gimana Quran yang ada di HP? Quran kalau di dalam HP ada aplikasi Quran, selama isi HP itu lebih banyak yang lain dibandingkan Quran, maka boleh menyentuhnya. Tuh, jadi misalnya ini di dalam handphone ada aplikasi Quran, gitu. Maka kalau isinya handphone ini hanya Quran doang, apa doang? Kalau isinya cuma Quran saja, maka dia sama dengan Quran, karenanya mesti berwudu. Tapi kalau isinya ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, macam-macam, maka menyentuhnya tidak mesti pakai Quran, tidak mesti pakai wudu, gitu. Jelas ya? Gitu. Jadi silakan aja, karena ini bukan Quran, gitu. Kenapa kok begitu? Karena pendapat ini mengandaikan bahwa berdasarkan ayat Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu dalam keadaan mudah, tidak menghendaki keadaan sulit. Insya Allah hari Idul Fitri jatuh hari Jumat, apakah kita sholat juga? Kalau yang nanya ini laki-laki, gitu, apakah sholat Idul Fitri itu tetap dilaksanakan karena kebetulan jatuh Jumat? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan pandangan-pandangan ilmuwan fikih, meskipun jatuhnya Idul Fitri di hari Jumat, tetap saja dibikin hari Jumat, dibikin tetap sholat Jumat. Kecuali orang boleh tidak sholat Jumat dalam keadaan masyaqqat. Masyaqqat itu repot. Misalnya nih, sholatnya di sini, Los Angeles gitu. Rumahnya di sana jauh, 60 km jauh gitu. Untuk sampai kemari mesti bolak-balik gitu. Baru sampai ke sini gitu, udah habis waktu. Nah, kepada orang yang masyaqqat, yang repot, yang tidak mungkin bisa sholat Jumat, diberikan rukhsah, diberikan keringanan, boleh tidak sholat Jumat diganti zuhur. Tapi bagi mereka yang mudah mendapatkan tempat sholat Jumat, tetap aja bikin Jumat gitu. Nggak apa-apa, kan bagus Bu. Sholat Idul Fitri tujuannya mengingatkan kita sebagai tanda syukur telah melaksanakan ibadah sebulan penuh lamanya. Silakan gitu. Sholat Jumat adalah kewajiban mingguan. Gitu, ya. Nah bagi laki-laki, bagi ibu-ibu kalau sholat Jumat nggak usah. Boleh tidak Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur. Karena ada hadisnya katanya. Kata Rasulullah, al-jumu'atu wajibatun ala kulli muslimin ila arba'ah. Jumat itu diwajibkan atas tiap-tiap muslim kecuali 4 hal. Yang boleh tidak Jumat, 1 wanita, 2 anak-anak, 3 orang sakit, yang keempat orang yang majnun, junun, yang gila. Gitu. Jadi ibu-ibu boleh nggak Jumat? Ya. Ya. Bagi laki-laki tadi, selama dia mudah menjangkau Jumat, maka afdal sholat Jumat. Jadi udah dijawab ya. Pertanyaan tertulis sudah, pertanyaan lisan sudah.
Istighfar aja banyak-banyak. Di Jakarta, di Indonesia malah ada tepokan tuh. Di sini ada juga ya. Tepokan tepokan badminton ada strumnya. Jadi kalau kena lalat syukur lo gitu malah. Jadi kita lebih biadab dibandingkan. Ya kalau ya kita kenapa ada lalat boleh jadi kurang bersih gitu loh. Itu ngingetin kita supaya rumah kita lebih bersih. Kalau makanannya supaya nggak dilalatin pakai tutup saji gitu aja. Jadi jangan dibunuh lalatnya. Ya. Ya, bagaimana hukumnya bagi orang yang musafir, sedang bepergian, dia mesti sholat? Jawabannya, untuk orang yang dalam keadaan musafir, dia diberikan rukhsah, diberikan dispensasi, boleh tidak menghadap kiblat. Jadi kemana saja dia menghadap, di sana ada Allah. Allah dalam Al-Quran mengatakan, fa'aina matuwallu wujuhakum, kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, fathamma wajhallah, di sana ada zat Allah. Artinya apa? Kalau ibu sedang dalam keadaan di pesawat, di bus, atau sedang berkendaraan, tiba-tiba masuk waktu sholat, maka sholatlah di tempat di mana ibu berada, kemana saja arah pesawat atau kendaraan itu menuju. Nggak usah cari kiblat kemana, sah gitu. Jadi nggak usah cari, nggak usah tanya, pilot mana kiblat, sono, madepin kiblat, mau sholat nih. Kata pilotnya, kalau madepin balik lagi bu ke bandara, biarin, sholat penting. Ini namanya sengkek namanya. Saya ya ibu, iya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya ini mengenai gaib ya Pak. Gaib. Saya beberapa kali mengalami mungkin gaib namanya apa bagaimana ya Pak ya, yang berupa suara. Saya pernah mendengar melalui mimpi, melalui merasakan dan melihat, semuanya saya mengalaminya. Yang mengenai suara itu waktu saya tertipu ya, saya orang menipu saya uang itu Pak, minjem nggak mengembalikan banyak sehingga saya jatuh miskin. Jadi saya mau menjual rumah saya. Waktu saya tawar-tawarkan itu nggak laku-laku, terus saya mohon kepada Allah. Akhirnya saya mendengar suara bahwa Februari beres. Itu 3 kali menggema seperti di dalam gua begitu Pak. Itu tidak selang, belum sampai 1 bulan, itu datang sendiri orang membeli rumah saya dengan harga yang lebih tinggi dari saya tawarkan. Itu yang berupa suara. Lalu yang berupa mimpi ada 2 macam. Kurang 1 minggu juga memimpi kedatangan orang di rumah saya seperti orang melayat kematian begitu Pak. Betul Pak, seminggu kemudian adik saya tiba-tiba kecelakaan. Dan betul orang-orang seperti melayat itu. Itu yang pertama. Lalu yang ketiga, ini yang soal mimpi. Ya, yang soal mimpi pertama itu, yang soal mimpi lagi yang kedua, saya pernah menderita breast cancer. Almarhumah ibu saya, umur 13 tahun, ibu saya meninggal. Setelah saya sudah berumah tangga, saya menderita breast cancer. Ibu saya datang dalam mimpi mengobati saya, sembuh.
Itu yang dalam mimpi. Lalu yang melihat itu saya ingin membelikan rumah untuk anak saya. Saya memang memohon kepada Allah. Dan saya melihat gambar di tembok. Setelah kira-kira 2 tahun, saya bisa membelikan rumah anak saya. Dan mereka kirim foto persis yang Atik lihat di tembok itu, Pak. Persis sekali. Ya. Ya. Pertanyaannya apa, Bu? Jadi pertanyaannya, waktu saya cerita kepada seseorang, orang itu bilang begini, oh berarti Bu Atik itu punya godam, apa didampingi godam gitu. Jadi apa ya Pak artinya godam itu? Ya, baik. Ada 2 yang mesti dijawab. Yang pertama tentang apa itu gaib. Dalam tafsir, dalam Quran, gaib adalah ma wara'at tabi'ah. Sesuatu disebut gaib kalau dia dibalik yang nyata. Jadi sesuatu dibalik yang nyata, ya itu disebut gaib. Nah, yang gaib apa aja? Gitu. Gaib itu misalnya al-jannah, wan-nar, surga, neraka, sirat, kiamat, itu hisab, mizan, itu gaib semua. Gitu. Malaikat itu gaib. Gitu. Nah, terus gimana? Apakah orang bisa melihat yang gaib? Nah, gitu pertanyaannya. Bisa mendengar yang gaib, bisa merasakan yang gaib. Gitu. Nah, para ilmuwan mengatakan bahwa orang bila mencapai derajat yakin, jadi iman, terus yakin, dia bisa, kalau tingkat yakinnya tinggi, dia akan sampai pada derajat bisa melihat, merasakan, mendengar yang gaib. Apa itu yakin? Gitu. Kalau iman percaya, yakin apa? Al-ilmu la syakka fih. Yakin adalah pengetahuan tentang sesuatu yang tidak ada keraguan barang sedikit pun. Jadi orang yang punya tingkat derajat keyakinan sampai tertentu, batas tertentu, dia diberikan oleh Allah kemampuan bisa melihat, mendengar, dan merasakan yang gaib. Tingkat yang paling tinggi yang gaib itu, dia bisa melihat Allah. Jadi jawabannya, apa yang ibu rasakan, sesuatu yang menurut ilmu pengetahuan bisa dimungkinkan, gitu. Ibu mendengar, ibu melihat, ibu bermimpi sesuatu yang al-minal mumkinat, gitu bahasa ilmu tauhidnya. Sesuatu yang mungkin saja terjadi dan tidak bisa dibantah, gitu. Terus apa gitu khodam, gitu. Khodam adalah istilah yang diberikan untuk menyebut makhluk gaib yang selalu mendampingi orang, gitu, ya. Mendampingi orang, gitu. Nah, jawabannya untuk orang-orang tertentu semacam kita, belum tentu setiap orang ada khodamnya. Gitu. Karenanya ibu bukan mendapat atau punya khodam, nah, tetapi ibu memang Allah, karena ibu kepingin banget, karena ibu dalam keadaan tertipu. Ketika ibu dalam keadaan tertipu, ibu dalam keadaan mazlum namanya, teraniaya, terzalimi. Orang yang terzalimi karena ditipu orang, kemudian berusaha minta kepada Allah. Mintanya sungguh-sungguh, mintanya benar-benar, minta sungguh-sungguh kepada Allah, Allah tunjukkan balasannya. Caranya bisa dengan mendengar sesuatu, bisa melihat sesuatu, bisa bermimpi sesuatu. Jawabnya itu bukan khodam, tapi memang Allah memberikan petunjuk, menjawab pertanyaan ibu. Gitu. Jelas ibu?
Ya. 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 Itu namanya dukun tiban namanya. Orang yang sebetulnya nggak biasa mijat, dengan kuasa Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kemurahan Allah, Allah kasih jalan, tiba-tiba bisa mijat. Jawabnya bisa, bisa. Allah Maha Kuasa, gitu. Jadi bukan mustahil. Orang itu kan bukan ilmu, Bu, namanya. Itu kan kemahiran, gitu. Kalau ilmu mesti belajar. Ilmu aja dua macam. Kalau ilmu aja dua macam. Ada ilmu kasbi namanya, ilmu yang boleh hasil belajar, dia sekolah, dia nuntut ilmu, dia baca buku, dia diuji macam-macam, itu ilmu kasbi. Tapi ada ilmu laduni, ilmu yang boleh ngasih, given. Allah memberikan kepada dia ilmu itu. Seperti apa? Nabi Khidir, itu ilmunya laduni, gitu. Kata Nabi Musa, ilmunya ilmu kasbi, dia berusaha mendapatkan ilmu dengan belajar, bertanya kepada Nabi yang lain. Nah ibu, karena ibu sungguh-sungguh minta kepada Allah, Allah berikan jalan, tiba-tiba caranya terserah Allah bagaimana aja, ada sesuatu masuk ke tangan ibu, tiba-tiba bisa mijat, itu karunia Allah mesti disyukuri. Gara-gara bisa mijat, duitnya dapat banyak. Oke. Gimana, masih ada? Masih mau nanya lagi atau mau terusin ngaji nih? Jadi ini udah jawab semua ya? Baik, sekarang seperti apa Quran? Nah, gitu. Seperti apa Quran? Ya, Quran itu al-maktub fil masahib, tertulis dalam mushaf. Nah, bagaimana proses penulisan Quran? Gitu. Malaikat Jibril turun kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kadang-kadang wujud aslinya kelihatan seperti manusia. Gitu. Yang kedua, kadang tidak berbujuk seperti manusia. Nabi Muhammad mendengar suara yang sangat kuat, sehingga berkeringat. Gitu. Kadang Nabi Muhammad lagi pernah menjelang zuhur, Nabi namanya Qailulah. Qailulah itu tidur sebentar, nyandar gini tuh ketiduran. Ya, ketika Nabi ketiduran, tiba-tiba Nabi senyum. Nah, terus ditanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda tersenyum ya Rasul, katanya. Kata Nabi, ja'ani Jibril anifan. Barusan Jibril datang kepada saya menyampaikan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, sampai selesai. Berdasarkan hadis itu, turunnya wahyu bisa ketika Nabi dalam keadaan tidak jaga. Yang kedua, berdasarkan hadis itu maka para ilmuwan tafsir, juga ilmuwan qiraat mengatakan membaca surah dalam Quran juz amma itu diawali dengan baca basmalah, gitu. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, selesai Al-Fatihah, waladhdallin amin, kita mau lanjut misalnya inna a'tayna kal kautsar, karena hadis itu Bukhari Muslim, maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ketika Nabi menyampaikan ayat Quran, ada sahabat yang menghafal Quran, dihafal tuh Quran. Ada sahabat yang nyatet. Tuh. Jadi ada dua kelompok yang nyatet, ada kelompok yang nulis. Yang nyatet, ya itu ada beberapa. Di antaranya 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nyatet. Ubay bin Ka'ab ini, ya. Nih, Ubay bin Ka'ab ini menulis. Zaid bin Thabit ini sekretaris Nabi, dia nulis. Muawiyah bin Abi Sufyan juga nulis. Mughirah bin Syu'bah nulis. Zubair bin Awam, Khalid bin Walid nulis. Jadi ada yang menulis Quran, ada yang menghafal Quran. Nulisnya seketemunya. Gitu. Ketemu di atas kulit kurma, pelapah kurma ditulis di atas pelapah kurma. Ketemu di atas kulit kayu ditulis di atas, seketemunya. Gitu. Enggak, karena dulu belum ada kertas kayak begini, belum ada. Semua bekas-bekas file-file itu dikumpulkan di rumah istri Nabi namanya Hafsah. Hafsah siapa? Putrinya Umar bin Khattab. Nah, setelah Rasulullah wafat,
pada waktu Nabi masih ada, nggak ada yang berinisiatif untuk menjadikan tulisan itu menjadi satu buku. Baru pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq digagas untuk mengkodifikasi Quran, dikelompokkan, ditulis, gitu. Disusunlah panitia. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, panitia itu bekerja membentuk satu khusus tulisan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Menulisnya atas bimbingan Rasulullah ketika masih hidup. Ini surat taruh di sini, kata Rasulullah. Ini surat taruh di sini, ini habis ini habis ini, terus diurut. Yang hafal, yang dengar cerita Nabi itu digabungkan, jadilah Quran seperti kita sekarang. Cuman Quran pada zaman Umar bin Khattab masih tanpa harokat. Nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah, nggak ada jazm atau sukun, nggak ada mat. Ya, kalau ibu bapak mau tahu, bapak misalnya udah bisa datang ke Madinah, di Masjid Nabawi itu di lantai 3 ada library, ada perpustakaan khusus kitab-kitab kuno, Al-Kutubul Qadimah. Saya kalau ke Madinah selalu ke situ, ya saya baca-baca buku-buku kuno-kuno yang masih langka, yang nggak ada duanya, masih nggak ada barisnya. Baru pada zaman Khalifah Utsman bin Affan menggagas. Kata Utsman bin Affan, kalau Quran kayak begini, saya nggak yakin umat Islam di masa depan bisa baca. Nun nggak pakai titik, ba nggak pakai titik. Coba, kalau nggak ada barisnya, orang nggak bisa. Ini nggak ada titiknya. Coba. Terus saya bilang sama direktur maktab itu, kaifa naqra bihadzal Quran misla hadza. Bagaimana orang bisa baca Quran seperti ini, saya bilang itu. Itulah kata dia, kata si direktur itu, kita mesti berterima kasih kepada Sayyidina Utsman yang kemudian menggagas. Kata Utsman, mari kita sepakati untuk menuliskan harokat. Ditulis harokatnya, kalau A fathah, kalau I kasroh, kalau U dhammah, kalau mati sukun, kalau ada tasydid, ada mat. Sejak itulah orang bisa baca Quran. Nah, Quran yang sudah ditulis itu dicetak dalam beberapa edisi, dibagi-bagi ke provinsi-provinsi. Pada waktu dibagi ke provinsi-provinsi, dan juga banyak penghafal Quran yang meninggal. Gitu. Ketika sampai di daerah-daerah tertentu, terjadi perubahan langgam, perubahan lagu. Nah, gitu. Nah, kita lihat sekarang. Nih, pengumpulan Quran, gitu. Ini kita lihat ada di atas kulit kayu, di atas batu, di atas tulang, dikumpulkan pada perang Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, disempurnakan tulisannya pada Khalifah Utsman dengan memberikan harokat, gitu. Sistematika Quran yang kita lihat sekarang sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi Quran yang Bapak Ibu baca sekarang itu persis seperti ada yang di Lauhil Mahfuz. Sifatnya tauqifi sudah tetap, sudah definitif. Nah, itu benar pendapat yang paling kuat. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak disusun Quran sesuai dengan urutan turunnya? Gitu. Kalau ikut kronologis turunnya Quran, maka surat yang pertama Alaq, Iqra, sampai ayat kelima. Gitu. Tidak seperti sekarang. Kenapa tidak pakai itu? Karena itu tidak berdasarkan kronologi turunnya Quran, tetapi berdasarkan apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi yang kita baca sekarang udah persis seperti yang Lauhil Mahfuz, berdasarkan petunjuk Rasulullah. Jelas nggak nih? Gitu. Nggak bisa. Memang Allah udah tentuin. Allah udah bikin program seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang. Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, keempat terus sampai terakhir An-Nisa, An-Nas, terakhir An-Nas gitu. Kita lihat sekarang. Itu sebabnya ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, innal Qur'an, katanya, sesungguhnya Quran nuzila ala sab'ati ahruf, diturunkan atas 7 huruf. Oleh karena itu, faqra'ul Qur'an ma, katanya, tayassar minkum, bacalah olehmu Quran apa yang kamu anggap mudah.
Jadi silakan baca Quran yang ibu bapak menganggap mudah. Silakan. Kita mudahnya apa? Juz amma ya juz amma, nggak usah repot-repot. Bisanya Al-Baqarah, bagus dong. Silakan. Jadi ada kebebasan dalam membaca Quran. Cuman ada cumannya. Apa cuman? Tetapi ada tetapinya. Kalau berdasarkan hadis Nabi, kalau baca Quran mesti sistematik. Misalnya, rakaat pertama dengan rakaat kedua mesti urut. Misalnya, rakaat pertama ayat surat yang lebih dulu, rakaat kedua surat yang belakangan. Misalnya, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas, itu urut. Nggak boleh sungsang, apa nyungsang? Terbalik, nggak boleh. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kuliah, itu nyungsang namanya. Makruh hukumnya gitu. Sehingga kenapa begitu pertanyaannya? Karena Rasulullah kalau sholat selalu urut. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, begitu seterusnya. Berdasarkan hadis itu sebetulnya Rasul mau ngajarin kita, apa yang diajarin? Berbicaralah, beramallah, berbuatlah yang sistematik, yang urut. Gitu. Jelas nggak nih? Terus kita lanjutkan, ada model baca Quran dengan 7 model, 7 gaya bacaan, qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah, qiraat 7. Contohnya nih, ada Hafiz, ada Waras, ada Ibnu Katsir, ada Bayati, ada Bayati Syuri, ada Bayati Misri, ada Nahwan, ada Jiharkah, banyak modelnya gitu. Gitu. Jadi saran saya pakai yang standar dulu deh. Standar juga belum tentu bisa tuh yang 7. Pernah dengar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Pernah dengar nggak tuh? Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bukannya orang Betawi ngomong Quran, bukan. Bukan orang Betawi baca Quran, bukan. Itu memang ada qiraat yang diimalahkan. Diimalahkan itu dimiringin. Gitu. Ada. Jadi cuman karena itu tidak dipakai dalam momen-momen yang umum, orang nggak tahu. Gitu. Saran saya, kalau kita jadi imam baca yang umum aja, yang biasa. Gitu. Kemudian kita sekarang ada perkembangan yang baru, mengenal model qiraat Nusantara. Qiraat Nusantara itu baca Quran dengan langgam dangdang gulo. Dandang gulo. Gitu. Bahwa ada langgam dandang gulo bukan sesuatu yang baru. Dalam ilmu sastra kita mengenal dandang gulo, asmarandana, pangkur, kinanti itu sudah kenal lama orang. Cuma dibaca untuk naskah-naskah sastra. Misalnya biografi orang-orang terkenal, kisah-kisah orang terkenal. Nah, ketika ini mau dibaca di Quran menimbulkan masalah memang. Jawabannya adalah perlu waktu, perlu syarat, perlu pengakuan gitu. Kalau mau pakai dandang gulo. Jadi kalau ibu-ibu apa, karena memang nggak pernah belajar dandang gulo, saya juga nggak bisa, pakai baca yang biasa aja deh. Yang udah lazim aja, gitu ya. Hafiz gitu aja yang udah biasa, gitu ya. Nggak usah model-model. Kecuali kalau emang bisa. Dan syaratnya kalaupun bisa pakai dandang gulo atau kinanti atau pangkur atau asmarandana, nggak boleh merubah tajwid. Maksudnya apa? Jangan karena mementingkan lagu mengorbankan tajwid, nggak boleh gitu. Jelas ya? Nah, kita terus lagi. Seperti apa mukjizatnya Quran? Nah, Quran itu mukjizat karena banyak sebab. Satu, balaghah dan gaya bahasanya indah menawan. Enak bahasanya Quran, enak tuh. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin, ilahin, min syarril waswasil, alladzi waswisu fi minal jinnati. Enak, dibacanya enak turunnya, enak jatuhnya tuh. Enak dibaca, enak didengar, enak dikaji, enak diteliti. Kenapa?
Quran mukjizat. Yang kedua, sistem pengaturan hukumnya juga adil dan bijaksana. Quran itu adil. Ya kan? Tadi tuh untuk menentukan bahwa minuman keras itu haram, perlu waktu, perlu tahap, perlu evolusi. Dari yang informasi, kemudian limitasi, baru definisi. Gitu. Yang ketiga, informasi tentang yang gaib, yang abstrak, tepat. Misalnya, orang nggak pernah ngebayangin, gitu, bahwa nanti pada waktu Quran itu turun, orang bisa terbang ke langit. Quran udah ngomong. Pada abad ke-5 ke-6 masih orang nggak pernah bayangin orang bisa terbang dengan pesawat. Gitu. Quran sudah ngomong. Apa kata Allah dalam surat Ar-Rahman? Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jin dan manusia, kalau kamu mampu mengarungi angkasa luar, mampu menembus bumi yang paling dalam, lakukanlah, katanya gitu. Tapi ingat, kamu tidak akan bisa menembus langit yang tinggi, menembus bumi yang paling dalam kecuali dengan sultan. Sultan itu apa? Ilmu pengetahuan. Ternyata yang menguasai ilmu pengetahuan itu yang bisa nembus langit. Allah nggak bilang, ya ayyuhalladzina amanu inistata'tum, enggak. Hai orang yang beriman kalau kamu mampu, tidak. Tapi Allah bilang, hai jin dan manusia. Waktu itu orang nggak pernah bayangin orang bisa naik ke bulan. Jangan ke bulan, orang nggak bayangin bisa naik pesawat. Tapi Quran benar, dan ternyata pada abad ke-19 orang sudah mengenal pesawat, olang-alik, malah discovery itu dengan sangat bagus. Artinya benar Quran. Struktur kalimat dan bahasa yang dikandungnya menarik. Gitu. Di mana menariknya? Dia bisa menjelaskan kepada kita bahasa yang sesungguhnya tabu diungkapkan oleh Quran dengan bahasa yang enak. Misalnya maaf dengan segala hormat. Dari tadi nih saya ngeliat ini nggak ada isinya nih. Maaf, tadinya saya mau jalan, takut ibu-ibu kalau yang ngajar kabur-kaburan kata gitu. Ya, kita terus ya. Sesuatu yang sebetulnya tabu itu, tapi diungkap oleh Allah dengan bahasa yang begitu enak sehingga nggak terasa tabu, nggak vulgar. Apa misalnya maaf, ada ayat di Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaianmu katanya. Kamu adalah pakaian istrimu. Gitu. Jadi apa artinya? Suami dengan istri saling membutuhkan. Duh Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Maaf ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Nggak bisa orang hidup sendirian. Laki-laki butuh pendamping, itulah wanita. Wanita butuh pendamping, itu laki-laki. Dia saling melengkapi. Apa yang bisa dikerjakan laki-laki nggak bisa dikerjain perempuan. Apa yang bisa kerjain perempuan nggak bisa dikerjain laki-laki. Apa contohnya? Ada seorang anak nangis, anak kecil nangis, sama bapaknya digendong, diusapin, dikisik-kisik, nangis terus. Gitu. Udah dikipasin di mana dinyanyi tetap nangis saja. Datang istrinya digendong, cep aja diam tuh anak. Iya, artinya hanya bisa diselesaikan oleh istrinya, nggak bisa oleh suaminya. Gitu. Nah, artinya apa? Orang memang mesti saling membutuhkan. Kita nggak bisa hidup sendirian. Contoh lagi, ada ayat Quran, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah ladangmu katanya. Kita kata Allah. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladangmu kapan saja kamu mau. Maaf Ibu. Kata Allah,
istrimu itu seperti ladangmu. Jadi kalau bapak punya ladang, boleh nggak macul pagi? Tuh, yang nyautin malah orang sini. Yang ditanya soalnya nyautin sini. Ini. Boleh aja, ladang sendiri, kebun sendiri silakan aja. Gitu. Ya. Mau macul siang silakan, macul sore silakan, mau macul malam silakan, nggak ada yang larang gitu. Tuh, ya. Cuman kalau bulan Ramadan Allah bilang jangan kalau siang gitu. Apa artinya? Ayat ini memberikan informasi sederhana bahwa sesuatu yang sebetulnya tabu diucapkan orang biasa, Allah bisa mengungkapkan dengan bahasa yang begitu sederhana tapi tidak menimbulkan nuansa porno. Gitu. Bagus banget. Terus ayat-ayatnya mudah dihafal. Banyak orang hafal Quran. Banyak orang hafal Quran. Saya punya teman banyak tuh hafal Quran. Ya, saya pernah tanya sama teman saya yang hafal Quran. Dia asal duduk sebelah saya, saya lihat diam aja. Ternyata lagi ngapalin dia. Ya. Kalau kita jalan sama-sama, kadang-kadang dia diam aja gitu. Ternyata dia lagi baca Quran. Terus saya tanya, Mas, apa sih resepnya supaya hafal Quran? Apa kata dia bilang? Jangan bohong. Kalau bohong, apa risikonya? Saya bilang, semua hafalan lupa tuh. Tuh, batin saya, pantesan kita jarang hafal Quran. Mungkin suka sekali-sekali suka bohong ya. Jadi kalau bohong, hafalan lupa tuh Bu. Diulang lagi capek ngulanginnya gitu. Baik, kita terus. Isinya Quran seperti apa? Kita bedah sekarang. Quran isinya ada 30 juz. Semua orang udah tahu. 114 surat. 6.236 ayat. Ini versi Hijaz. Versi Kufah 6.666. Ya, orang Indonesia umumnya tahunya 6666. Kenapa? Karena dulu waktu nuzul Quran di Istana Negara, Presiden RI pertama itu mau pidato siangnya manggil Menteri Agama dulu. Ada berapa sih ayat Quran katanya? 6.660. Oh, begitu malamnya pidato dia bilang 6.666 ayat. Semua orang taunya itu. Padahal menurut ilmu pengetahuan ada yang lebih mendekati 6236. Apa bedanya? Dua-duanya sama, segitu-gitu aja Quran, cuman beda menentukan mana satu ayat, mana belum satu ayat. Misalnya, ada yang menyebut wal asri satu ayat. Innal insana lafi khusrin, dua ayat kedua. Tapi ada ayat, ada Quran, wal asri innal insana lafi khusrin, baru satu ayat. Di situ bedanya. Sehingga ada yang 6666, ada 6236. Kalau dibedah lagi isinya, 6.236 ayat itu isinya 1000 perintah. Subhanallah. 1000 perintah Allah. Dari 1000 perintah Allah, ada yang wajib ain, ada wajib kifai. 1000 larangan, itu serba 1000 tuh. Menarik sekali tuh. 1000 janji. 1000 ancaman. 1000 berita dan kisah, 1000 nasihat dan berita atau kabar, 500 halal dan haram, dan yang menarik Quran itu isinya 100 doa. Jadi kalau kita membaca doa dari Quran udah cukup udah. Doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh, doa Nabi Yunus, doa Nabi Muhammad, doa Nabi Isa, semua ada di Quran. Dan 60 nasih mansuh. Nasih mansuh artinya ayat yang dinasih, nasih itu yang disalin penggunaannya, dimansuh yang tidak diberlakukan lagi. Nah, itu jumlah atau isi Quran. Gitu. Kita terus, bagaimana Quran bisa dipahami? Nah, bagaimana memahami Quran? Bagaimana kita bisa mengerti Quran? Ada 3 metode yang diajarkan, dilakukan oleh para ilmuwan. Metode pertama, metode tarjamah, translation. Translation. Terjemah adalah alih bahasa dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahnya dengan asma Allah
yang maha pengasih, maha penyayang. Itu terjemah. Itu. Jadi terjemah cuma mengungkap luarnya aja. Mengungkap yang eksplisit. Mengungkap yang tertulis. Jadi kalau kita baca Quran cuma terjemah, cuma tahu luarnya doang, nggak tahu isinya. Oleh karena itu diperlukan metode kedua. Apa metode kedua? Tafsir. Memahami Quran dengan menggunakan tafsir. Tafsir atau mengungkap makna yang dibalik itu. Kalau ini teks, ada dibalik teks. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma. Apa asma? Sesuatu yang paling tinggi. Bismillahi dengan asma Allah. Apa itu Allah? Diuraikan. Allah itu lafzul jalalah. Nama yang maha agung yang tidak ada yang lebih agung dari itu. Yang cuma Allah yang punya. Dan menarik sekali Ibu, kalau Allah itu kita urai, nggak kemana-mana dia. Alif, lam, ha, betul nggak? Kalau alifnya dibuang, bacanya apa? Lillahi, masih ada Allahnya. Kalau lamnya kita buang, lahu, masih ada Allah. Lamnya lagi dibuang, hu itu dia itu siapa? Allah. Kalau hu-nya dibuang masih ada desahnya, itu desah orang yang sedang butuh pada Allah. Jadi diapain aja tulisan Allah, Allah nggak pernah hilang. Allah ada, Allah wujud, Allah jegrek. Apa itu jegrek? Jadi jangan ragu-ragu gitu loh ya. Tuh, kita mesti yakin Allah ada. Gitu. Nah, tafsir, masih panjang nih ngajinya nih. Luas sekali ilmu. Tafsir itu ada 3 macam. Ada at-tafsir bidirayah, menafsirkan Quran dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, itu. Jadi menafsirkan Quran ditafsirkan dengan ilmu. Ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu mantik, ilmu bayan, semua masuk situ. Gitu. Yang kedua tafsir biriwayah, menafsirkan Quran dengan Quran. Jadi ada ayat Quran yang bisa ditafsirkan dengan ayat lain. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Kan gitu. Mereka adalah minas syuhada was solihin. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid. Jadi ada ayat yang menjelaskan itu. Ini tafsir dengan riwayah. Yang menarik, ada at-tafsir bil isyarah. Tafsir dengan menggunakan isyarat. Nah, ini yang paling susah. Gitu. Apa itu tafsir dengan tafsir isyarah? Disebut dalam bahasa lain tafsir maudhu'i, disebut dalam bahasa yang lebih populer tafsir tematik. Misalnya, kita mau menafsirkan harta itu al-mal. Semua ayat yang disebut mal dikumpulin. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anbiya, terus kumpul jadi satu, ditafsirkan, disimpulkan, itulah tafsir maudhu'i namanya. Nah, kedengeran ya? Mudah-mudahan deh pada paham semua. Nah, yang menarik adalah ada ayat yang nggak bisa diterjemahin, nggak bisa ditafsirin, hanya bisa dengan takwil. Kalau diterjemahkan dan ditafsirkan jadi salah, bisa-bisa jadi sesat orangnya. Minggu lalu, semalam atau kapan tuh? Fathamma wajhallah yang tadi ibu tanya. Fa'ina matuwaulu wujuhakum, kemana saja kamu menghadap, ke timur maupun ke barat, fathamma wajhallah, di sana ada wajah Allah. Pertanyaannya, kalau diterjemahkan seperti itu, Allah punya wajah. Kalau Allah punya wajah, Allah punya muka dong. Kalau punya muka, punya kepala. Kalau gitu ada badannya, ada kakinya, ada tangannya. Segede apa Allah? Kalau itu jadi salah kita, padahal ada ayat laisa kamitsli syai'un. Allah tidak bisa dimisalkan dengan suatu misal apapun. Jadi kalau gitu gimana? Nggak bisa dengan tafsir, nggak bisa dengan terjemah, harus dengan takwil. Nih yang ketiga ini nih.
Apa itu takwil? Menetapkan makna yang mendekati kebenaran. Nah, kata wajah di situ tidak bisa dimaknai wajah, zat Allah. Kemana saja kamu menghadap, di sana ada zat Allah. Alhamdulillah. Contoh lagi nih, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah, kalau terjemahnya, di atas tangan mereka. Itu terjemahnya. Apa iya Allah punya tangan? Tuh, kalau Allah punya tangan segede apa tangannya? Dan nggak mungkin Allah punya tangan karena Allah tidak mungkin sama dengan manusia. Gitu. Kalau gitu tangan di situ bukan tangan maknanya, pakai takwil, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Gitu. Bisa tangkap nggak? Jadi belajar Quran mesti teliti nih. Salah baca, salah makna. Salah makna bisa sesat. Tuh. Contoh nih, contoh. Salah baca, salah makna bisa sesat. Wa makana Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad khatam, penutup nabi. Kalau bacanya salah, maknanya salah. Kalau bacanya khatam, penutup. Setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Kalau dibaca khotim, kedengeran nggak? Kalau khotam pakai fathah, kalau khotim pakai kasroh. Kalau baca pakai khotim, artinya Nabi Muhammad itu bukan penutup Nabi. Nabi Muhammad adalah khotim, cincinnya para Nabi. Cincin atau cincin? Cincin itu kan bundar. Bundar itu nggak ada ujungnya. Kalau begitu setelah Nabi Muhammad masih boleh ada Nabi lain. Maka muncullah paham Ahmadiyah. Tuh. Jelas nggak nih? Itu sebabnya belajar Quran mesti hati-hati. Kalau mau perlu, dan bukan kalau perlu, minta belajar sama memang orang yang ahlinya. Kalau enggak nyasar. Na'udzubillah min. Lebih celaka lagi nyasarnya jauh banget tuh. Setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi lagi. Waduh kacau urusannya. Tuh jadi berbahaya. Jelas sampai sini? Cicing wae ya. Udah? Masih terus atau udah mau sholat Isya? Hah? Masih terus? Nah, mari kita lihat esensi Quran, hakikat Quran, maaf. Hah? Besok hari apa tuh? Jumat. Saya tadi sudah udah diralat tadi, saya mohon izin baru pulang dari Los Angeles ini hari Ahad pagi. Jadi besok malam masih, malam Minggu masih. Ada kitab, ada hadis mengatakan likulli syai'in gitunya. Allah telah menurunkan 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dari 4 kitab suci itu kalau diperes maknanya ada dalam Quran. Jadi Taurat, Zabur, Injil kalau diperes ada di Quran tuh. Kalau Quran diperes dari 114 surat diperes, intinya ada pada suratul Fatihah. Intinya di Fatihah tuh. Di situ tuh. Kalau Fatihah yang 7 ayat diperes lagi, intinya ada pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu intinya di situ. Kalau basmalah diperes lagi, emang tukang peres nih. Maksudnya dicari intinya. Kalau dicari intinya basmalah ada pada huruf ba. Di depan kan ada huruf ba tuh. Nah. Kalau huruf ba diperes lagi dicari intinya ada pada nuktah, titik di bawah huruf ba. Tuh. Sampai di situ. Nah, di situ kemudian dikasih tafsir. Likulli syai'in minan nuqtah. Segala sesuatu berasal dari satu titik. Dan satu titik itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ada langit, ada bumi, ada manusia, ada hewan, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan. Sebelum ada ini ada yang maha ada. Yang maha ada namanya Allah. Jadi segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Kalau begitu
Kita nggak bisa lari dari Allah. Setuju nggak? Biar kita gagah kayak apapun kita butuh Allah. Makanya manusia dengan agama kayak ikan dengan air. Ikan nggak bisa hidup kalau nggak ada air. Betul nggak? Nggak bisa dong. Mau hidup di mana nggak ada airnya? Tapi air nggak kenapa-napa meskipun nggak ada ikannya. Artinya apa? Islam tetap tegak meskipun nggak ada yang mau sama Islam. Tapi manusia nggak pakai Islam nggak bisa hidup. Kalaupun hidup nyasar, nggak benar. Kalau begitu gimana? Pertahankan Islam kita. Amin. Sekali Islam sampai mejret. Aminnya pelan. Betul apa enggak? Mejret aja kita nggak nyerah. Udah mejret kita bilang enggak, saya tetap Islam. Kenapa? Islam benar. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Kata kuncinya apa? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Saya ridha, saya senang, saya suka, saya puas, Allah saja menjadi Tuhan saya. Saya senang, saya ridho, saya suka, Islam menjadi agama saya. Saya ridho, saya senang, saya suka, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul saya. Amin. Ya Rabbal. Sepakat nggak? Bismillah udah. Tinggal di mana aja boleh. Asal kita tetap punya akidah yang benar cuma satu, itulah Islam. Agamanya Allah, Tuhannya satu namanya Allah, Nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat di mana-mana. Tuh. Gitu ya. Ini kalau diterusin pulang telat ibu. Ini gara-gara ustadznya gua nggak sahur nih katanya gitu. Tuh gitu. Ya. Cukup dulu ya. Besok ketemu lagi insya Allah. Kita bahas yang lain. Ya, insya Allah. Banyak sekali ilmu Allah, banyak sekali. Sangat banyak ilmu Islam, banyak sekali katanya. Ya. Kal bahri la sahilalah, seperti laut nggak ada tepinya, gitu ya. Baik, kita baca doa. Nah, nanti kapan kita lanjut lagi? Apa intisari Al-Fatihah? Ini dia. Tujuan diturunkan, apa buktinya Quran itu benar dan sebagainya, insya Allah. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir di majelis ini, keluarga ibu bapak di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, anaknya soleh, keluarganya sakinah. Kita mohon pada Allah kita dan keluarga kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an allimnal Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim jama'atana wa bil khusus keluarga besar Muslim Indonesia Los Angeles min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqta naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.